sebenarnya challenging pasti iya, apalagi awal-awal ya, seperti saya bilang tadi. Tapi kembali lagi kalau kita bisa tunjukin produk kita, produk kita pakai contohnya, dan hasil kerja memang terbukti sesuai dengan produk kita pakai, itu sebenarnya jadi satu daya tarik ya. Kalau gue sih, kalau Sequence ya gue pakai sih, jujur daya tarik buat gue sampai sekarang gue pakai Sequence ya, ketenangan hati Pak. Ketenangan hati, oke. Wah, karena kalau gue pakai Sequence kalau ya, bicara ketenangan hati nih. Halo sahabat Aksionabel Podcast, selamat datang lagi nih di Aksionabel Podcast. Waduh, hari ini kita kedatangan tamu dari jauh lagi nih, bukan dari area Jakarta, tapi kita kedatangan tamu dari Medan. Di mana kita ada Ko Vincent. Ko Vincent, apa kabar Ko Vincent? Baik. Gimana Pak? Sehat Ko Vincent? Sehat. Thank you ya, udah mau datang di Aksionabel Podcast. Kita yang makasih sebenarnya Pak, diundang nih Pak, jauh-jauh Pak. Waduh, ini dari jauh-jauh udah nyempetin diri ke Aksionabel Podcast nih. Dimana Ko Vincent ini punya bengkel di Medan yang namanya Infinite Auto Workshop. Nah, mumpung Ko Vincent lagi di Jakarta nih, kita mau manfaatin nih momen ini nih buat ngobrol-ngobrol sama Ko Vincent. Gimana Jakarta? Enak ya? Enak. Gimana perbedaannya Jakarta sama Medan Ko? Ya sebenarnya sih nggak jauh beda. Cuman ya di Jakarta tuh lengkap, apapun ada, kita juga mau ngapain aja gampang lah basically. Gitu ya, gitu ya. Nah, mumpung ada kesempatan baik nih, Ko Vincent lagi di Jakarta nih, boleh ya kita ngobrol-ngobrol untuk sahabat Aksionabel Podcast mengenai bengkel-bengkel di Medan atau pengalaman Ko Vincent mengelola bengkel di Medan. Boleh. Mungkin boleh diceritain dulu Ko Vincent ke sahabat-sahabat Aksionabel Podcast. Dulu awalnya kenapa sih kok mendirikan bengkel dan kapan sih itu mendirikan bengkel gitu? Jadi awal kita buka bengkel kan 2014, tapi kita operational itu 2015. Jadi awal-awal itu banget kita training sama sekalian ngetes lah bahwa itu memang kita mampu nggak sebenarnya kita masuk ke pasar bengkel atau enggak sebenarnya. Jadi 2015 kita operational. Awal buka bengkel sebenarnya itu mungkin hobi ya, hobi otomotif. Dari dulu zaman sekolah, zaman kuliah itu memang udah hobi otomotif. Terus kayak pulang ke Indo, terus kayak gue cari-cari bengkel yang memang kualitasnya itu sesuai dengan yang gue mau. Bukan gak bagus ya, tapi sebenarnya banyak yang bagus. Cuman gue masih mau cari yang better daripada yang ditawarin di sekitaran Medan ya. Jadi kita juga berusaha menciptakan satu yang apa yang gue mau sebenarnya. Jadi memang mungkin agak susah di Medan pasar awal-awal itu. Sekarang sih udah banyak. Cuman kembali itu mungkin pada waktu itu kita berusaha yang jadi one of the best lah di saat itu. Berarti kalau bisa dibilang Ko Vincent mendirikan bengkel ini memang beranjak dari pencinta otomotif, lalu banyak kendaraan yang mau coba dikerjakan gitu, tapi berancak dari ketidakpuasan juga dong dari awal sih ya. Memang juga kita ada mobil operasional sendiri yang kita mau instead of kita kasih ke orang lain ya kita perbaiki sendiri aja. Jadi memang juga salah satu sebabnya itu karena kita mau handle sendiri punya operasional, punya mobil sih sebenarnya. Jadi memang dari pertama beranjak dari hobi, lalu juga ada bisnis yang memang memerlukan pengerjaan seperti itu, dan akhirnya sekarang malah jadi jalan terus nih bengkelnya. Jalan terus ya, jadi ya one of the best in Medan nih. Lah basically ya. Ini Infinite ini one of the best body shop in Medan nih teman-teman. Nah, sekarang dengan perjalanan dari 2014 sampai 2015 lah startnya gitu ya, sampai detik ini, challengingnya banyak gak sih? Challenge-nya pasti banyak ya. Mungkin kalau di Medan itu price sensitive. Jadi kalau masalah harga itu pasti jadi main concern. Apalagi awal kita buka bengkel kan kita nggak bisa membuktikan bahwa kita itu bagus. Jadi kan awal-awal kita juga struggling buat marketing contohnya, and buat orang itu mencoba produk kita atau hasil kita ya sebenarnya. Itu memang susah, tapi once kita udah mulai jalan tuh, terus ada customer kita yang ngomong, bagus tuh di Infinite, jadi sekarang customer tuh malah jadi salesnya kita gitu. Karena kan memang kita juga berwaktu kayak teman-teman yang memang community. Mereka kayak ngechat di mana? Dia di Infinite doang gitu. Jadi kayak mereka juga sering masuk ke kita karena referensi kebanyakan sebenarnya. Jadi bisa dibilang karena hasil yang baik sehingga Infinite banyak direkomendasikan oleh orang-orang. Nah, di perjalanan panjang itu apa sih yang masih challenging sampai sekarang nih? Yang menurut Ko Vincent ini masih jadi PR besar sih yang harus diperbaiki nih di dunia perbengkelan khususnya untuk Infinite gitu. Kalau challenge sih pasti human resource ya.
Human resource, oke. Karena human resource tuh memang one of the problem di mana industri semua juga human resource yang paling susah sebenarnya. Cuman kembali lagi juga karena sekarang juga mulai ada training dari pihak luar ataupun dari produk juga dan memberikan training, itu juga kita sangat terbantu sih sebenarnya. Kayak di Siken juga sering berikan kita kayak seharusnya pekerjaan ini mulai dari sekarang ini ada teknologi baru tuh. Meskipun teknologinya itu memang masih baru banget di Indo ya kita juga coba implement. Tapi kembali lagi human resource-nya kan juga mereka tuh udah terbiasa apalagi dunia bengkel kan. Dulu saya terbiasa udah berpuluh tahun nih pakai sistem seperti ini. Jadi mereka kayak dikasih sistem yang baru juga kayak lebih challenging lah sebenarnya. Tapi bisa lah ya melewati itu ya kok ya. Bisa. Harus kita lewati lah sebenarnya. Gitu ya. Oke. Nah, Ko Vincent kita kan tahu nih Infinite Auto Workshop ini kan kebanyakan mobilnya yang dikerjakan adalah mobil-mobil premium. Iya. Artinya kalau mobil-mobil premium kebanyakan customernya adalah customer pribadi. Kebanyakan pribadi ya. Iya. Kita non insurance sebenarnya. Nah, ini yang saya mau tanya. Saat ini kan banyak bengkel yang bisa dibilang malah mencari insurance sebagai partner. Nah, tapi Infinite nih Auto Workshop agak berbeda nih. Menerima premium dan bahkan tidak ada asuransi kalau tidak salah bener. Iya benar, nggak ada asuransi, zero insurance. Itu challenging juga nggak buat Infinite Auto Workshop nih? Sangat challenge sebenarnya, tapi bukan challenge, tapi juga jadi satu daya tarik kita ya. Soalnya kan banyak customer tuh juga spesifik, bengkel lo ada insurance nggak? Oh nggak, justru saya mau cari bengkel yang nggak ada insurance. Karena memang citranya itu kan seperti kita bengkel non insurance kan memang kerjanya mungkin kita targetnya lebih rapi, lebih hasilnya lebih bagus. Tapi memang ya waktu yang selalu kita korbankan ya. Karena kalau mau bagus pasti waktu dan biaya juga pasti harus lebih lah sebenarnya. Jadinya kan ya kita juga ya itu challenge ya. Jadi challenge-nya yang nggak ada insurance yang boleh-boleh adalah harga. Kalau masalah customer choice ya jadinya beberapa customer tuh banyak yang insurance malah sengaja nggak mau masuk insurance-nya. Jadi kayak saya nggak mau masuk insurance, tempat lu boleh nggak? Ya boleh aja, kenapa enggak gitu. Jadi memang banyak customer yang instead of dia klaim dia malah ke gua, tapi mereka ada insurance contohnya kayak spare part ya mungkin kan mahal, jadi mereka ngeklaim spare partnya, tapi kita yang ngerjain jadinya seperti itu. Ini sih menarik loh kok, karena apa ya? Kebanyakan orang buka bengkel body repair gitu ya. Kebanyakan karena memang mereka kan mau mendatangkan quantity dari insurance company. Gitu. Tapi Ko Vincent tadi pemikirannya agak berbeda nih. Jadi instead dari quantity, Ko Vincent lebih fokus ke quality gitu ya. Iya benar ya. Jadi Infinite Auto Workshop ini bukan mengejar kuantitinya tapi lebih ke quality. Iya benar ya. Kira-kira kalau pengerjaan di sana berapa lama sih kok? Kalau pengerjaan sih at least minimum itu 5 sampai 7 hari minimum ya Pak ya. Jadi memang berapa panel itu? Per panel, anggapan satu panel itu biasa minimum juga kita biasa 5 hari. Jadi tergantung kerusakan juga sebenarnya. Tapi kembali lagi karena kita lama, karena ya job itu setiap step kan ada QC-nya. Kita QC-nya lebih lama terkadang sebelum kita beranjak, terkadang bisa ada pengulangan sebelum dikerjakan. Jadi terkadang jadi lama. That's the point. Berarti Ko Vincent bisa dibilang Infinite ini memang bukan untuk mengejar quantity tadi kan? Iya benar ya. Lebih ke quality, pokoknya customernya sabar karena maunya keluar langsung perfect gitu ya. Iya benar ya. Wih luar biasa. Tapi kembali lagi nih, ada pertanyaan aja sih ini sih. Kalau misalkan tadi Medan marketnya adalah price concern. Lalu Ko Vincent kan main di market premium. Itu challenging juga gak untuk meyakinkan customer yang mau masuk gitu? Sebenarnya challenging pasti iya, apalagi awal-awal seperti saya bilang tadi. Tapi kembali lagi kalau kita bisa tunjukin produk kita, produk kita pakai contohnya, dan hasil kerja memang terbukti sesuai dengan produk kita pakai, itu sebenarnya jadi satu daya tarik ya. Karena juga nama-nama seperti kemarin, jujur aja ya, awal-awal kita buka bengkel kan, apa sih daya tarik gue, gimana gue bisa convince customer ya, gue jualannya ini gue pakai produk Siken jadinya. Jadi banyak customer itu kan memang dulunya kan Siken atau dulunya itu kan banyak merek lain ya Pak ya. Tapi kan Siken salah satu yang memang udah ada di Medan dan pernah terkenal di Medan dulunya itu. Ya kita jualannya Siken, produk Siken dari mana? Belanda. Jadi otomatis kan orang juga terdorong tuh, gue pakai produknya bukan produk lokal atau bukan produk yang abal-abal racikan biasanya kalau orang bilang di Medan kan oplosan katanya. Jadi memang ya itu jadi salah satu kegampangan gua buat daya tarik jadinya. Baik. Nah ini menarik nih. Ini kita Ko Vincent tadi menyenggol masalah produk nih. Jadi gue jadi mau nanya nih. Apakah dari berdirinya bengkel itu memang Ko Vincent sudah pakai Sikens
Iya, gue dari awal buka bengkel dari awal itu full product Seekens. Karena memang ada keluarga gue yang memang di dunia bengkel, dia ngerekomenin Seekens karena dia pakai 3 produk sampai 4 produk karena kan dia bengkelnya besar, insurance gitu di posisi di Jakarta itu. Jadi ada 3-4 produk dia pakai, dia bilang lu mau konsennya kemana? Gue bilang gue kayak nggak mau insurance. Kalau nggak mau insurance ya dulu pakai ke Seekens. Even gue pakai di insurance aja itu masih bisa katanya. Dan memang produknya itu bagus. Ya, lu mau kejar waktu bisa, lu mau kejar hasil bisa katanya. Jadi ya udah kita langsung dikenalin. Habis dari itu ya ada full produk sampai sekarang, nggak pernah pakai yang lain lah sebenarnya. Nah, selama perjalanan, ini perjalanan panjang lagi nih dari 2014 sampai detik ini menggunakan Seekens. Sepengalaman Ko Vincent, apa sih yang paling kuat selain daya tarik branding tadi ya? Karena Ko Vincent main di premium, Seekens ini mempunyai daya tarik gitu ya. Yang perjalanan panjang ini, apa yang Ko Vincent lihat dari Seekens ini sangat membantu untuk bengkel Infinite? Kalau gue sih, kalau Seekens ya gue pakai sih jujur daya tarik buat gue sampai sekarang gue pakai Seekens ya. Ketenangan hati, Pak. Ketenangan hati, Wah, karena kalau gue pakai Seekens kalau bicara ketenangan hati nih tenang banget, kayak ibaratnya kalau ada problem pun itu semua technicalnya ready. Bisa kita pagi ada problem ya, siang nggak sampai siang udah nyampe orangnya. Jadi kayak Pak, ini problemnya apa, bisa kita diskusikan. And juga selama ini gue pakai produknya itu nggak ngecewain. Quality control produknya itu yang kita dapat itu kita produk A dari tahun 2015 sampai sekarang itu nggak berbeda. Jadi yang kita pakai ya memang ya standar kualitasnya bagus. Jadi gue juga nggak problem. Apakah produknya rusak nggak ya? Jadi gue sering cari problem itu solusinya nggak cari ke produknya. Jadi mungkin ke human resource-nya jadinya. Jadi bisa dibilang kok, kalau gue bisa simpulkan, Ko Vincent bukan hanya ngelihat dari quality of the produknya, tapi juga services dari produk tersebut. Iya, benar, pasti. So far tim Akso atau tim Seekens yang di sana helpful gak? Very helpful. Very helpful. Wah, thank you. Aduh, thank you banget nih Ko Vincent, ngobrol-ngobrol seru banget nih. Nah, cuman gini Ko Vincent, mungkin karena Infinite ini kan sudah cukup top lah di Medan, bisa jadi para sahabat AkzoNobel Podcast juga mau tanya nih, karena nggak sedikit nih kok yang dari podcast kita ini mereka cari tahu kalau mau kontak kemana ya. Kalau mereka mau tanya-tanya lebih jauh mengenai Infinite Auto Workshop, boleh dong kok dikasih tahu ke sahabat AkzoNobel Podcast alamatnya di mana, mungkin ada Instagramnya kalau mereka mau tanya-tanya. Sekaligus juga mungkin bisa diinfokan mau lihat dong hasil kerjanya di IG atau di mana. Silakan kok diinfo dong di AkzoNobel Podcast ini. Bengkel kita Infinite Auto Workshop itu di Medan, Jalan Kapten Muslim 226A. Kalau kita ada portfolio kita semua di Instagram itu di Infinite Auto Workshop, atau ada di website kita juga infiniteauto.com. Infiniteauto.com. Memang kita biasa selalu ready ya kalau di Instagram itu buat balas-balasin atau pertanyaan-pertanyaan sekitar mobil-mobil juga kita sering bantungin sih sebenarnya. Jadi sahabat AkzoNobel Podcast nih, Ko Vincent udah bilang langsung dijawab DM aja tadi di Instagramnya Infinite. Atau bisa langsung nanti kontak di sana, nanti Ko Vincent akan langsung respon. Ya, Ko Vincent, thank you buat waktunya. Thank you, Pak. Udah datang di AkzoNobel Podcast. Enjoy Jakarta. Ditunggu undangannya, saya ke Medan. Siap, Pak, siap. Para sahabat AkzoNobel Podcast, cukup untuk hari ini. Thank you banget udah mau nonton di AkzoNobel Podcast. Pokoknya kalian subscribe di YouTube channel ini dan jangan lupa komen juga. Kira-kira mau topik apa lagi yang dibahas? Mau siapa lagi yang diundang? Tim kami akan respon dan akan baca itu, jangan khawatir, dan kita akan segera aturkan bagaimana nanti. Oke? Nah, sebagai perusahaan cat global, Akzo terus berkomitmen untuk terus melakukan inovasi terbaru di industri cat dan memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Terima kasih buat kepercayaannya kepada produk-produk AkzoNobel. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Mau cat mobil berkualitas dari AkzoNobel pastinya. Bye bye. Thank you Ko Vincent. Thank you, Pak. Thank you.